Kevin akan menemani adik-adik beribadah online sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online ini, Cici mengajak adik-adik semua untuk sama-sama kita berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan sudah berikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah online bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau pimpin ibadah online ini dari awal sampai akhirnya, supaya Tuhan juga tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dengan matahari, burung-burung, dan bunga-bunga untuk memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk berdiri semuanya yuk. Coba Cici tanya, seneng gak sih bisa ketemu ibadah online? Nah, pasti seneng gak? Seneng ya? Nah, adik-adik, terus kangen gak ketemu sama cici-cici sekolah minggunya, terus sama teman-teman yang lain? Nah, walaupun kita tidak sempat ketemuan di gereja, tetapi dengan ibadah online, kita masih suka juga kan bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Ya, Cici mau ngajak adik-adik menyanyi lagu It's Good to See You. Siapa yang punya sahabat atau teman baik di sini? Coba acung tangan. Nah, iya ya, banyak tuh. Pasti adik-adik punya teman baik atau sahabat. Nah, biasanya kita selalu pergi bersama, terus belajar bersama, atau sering ketemu, ngobrol, bahkan jalan-jalan bersama. Sekarang kita
kita mungkin hanya cuman ketemu lewat telepon atau lewat video call. Tapi walaupun demikian, kita selalu saling memperhatikan dan saling mendukung serta menghibur kalau saling lagi berjauhan dan ada yang susah, ya. Nah, jadi kita mau nyanyikan lagu seperti Mentega dan Roti untuk mengingatkan kita semua bahwa kita juga harus saling mendoakan satu sama lain. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, benar. Kisah penciptaan. Tuhan menciptakan semua yang ada di isi bumi ini. Tuhan menciptakan terang, terus matahari, bulan, bintang, tumbuhan, terus apa lagi? Iya, betul, hewan. Dan yang terakhir siapa? Manusia. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang teman yang diciptakan oleh Tuhan untuk menemani manusia tersebut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Selamat pagi. Halo cucu-cucu Oma yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kita ketemu lagi sama Oma Tiwi di sini ya. Kita mau beribadah melalui online. Gak apa-apa ya, tapi kita tetap semangat, tetap sukacita. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam cerita, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa dulu yuk semuanya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, kami boleh beribadah bersama-sama melalui online ini ya Tuhan. Walaupun kami di rumah, tetapi kami tetap semangat dan tetap mendengarkan firman Tuhan, juga untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah cerita yang akan Oma sampaikan boleh jadi berkat buat anak-anak semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Oma lanjutkan nih, Oma mau bacain dulu ya buat anak-anak semua dari firman Tuhan ya. Sekarang mau baca nih. Nih firman Tuhan nih dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, apa kata firman Tuhan tadi? Tuhan akan menciptakan manusia yang sama sepadan ya, tapi tidak sama seperti penciptaan yang pertama. Nah, anak-anak, Oma mau cerita nih minggu lalu tentang penciptaan. Tahu nggak siapa yang menciptakan? Yaitu Tuhan ya, yang menciptakan alam semesta ini ya. Ada langit ya, ada air, semua itu Tuhan yang menciptakan. Nah, Tuhan menciptakan juga suatu pohon ya, seperti ini. Tuhan menciptakan jagung buat kita makan. Tuhan juga menciptakan apa ini? Sayur ya, juga ini ya, buah-buahan. Itu semua ciptaan Tuhan. Kita bisa nggak menciptakan ini? Nggak bisa ya. Kita nggak bisa menciptakan, tapi kita bisa menanam ya. Nanti Tuhan yang tumbuhkan, nanti dikasih hujan sama Tuhan, juga kita bisa siramin. Semua ciptaan Tuhan ini buat kita ya. Nah, mau cerita nih, orang pertama nih yang diciptakan oleh Tuhan siapa yo? Ada yang masih ingat? Siapa ya? Siapa coba ingat-ingat? Siapa? Iya betul, namanya Adam. Nah, Tuhan menciptakan orang yang pertama itu adalah Adam, benar ya. Di sana Tuhan membuat taman yang indah, yaitu namanya Taman Eden. Di situ banyak pohon rindang, banyak binatang ya. Ayo coba binatang apa aja yang diciptakan? Gajah, harimau, apalagi kucing, apalagi? Iya banyak ya. Ada yang punya enggak coba binatang-binatang itu? Ada ya, anjing ya di rumah pasti ada. Nah, Tuhan menciptakan itu semua untuk kita ya. Nah, Tuhan menciptakan Adam itu seorang diri. Sedangkan Adam harus merawat semua yang ada di taman semua. Adam gak bisa, harus ada temannya, harus ada penolongnya. Nah, waktu itu Tuhan melihat Adam sedang bersedih. Dia bersedih karena dia gak bisa ngobrol. Siapa yang diajak ngobrol? Binatang bisa gak? Gak bisa ya. Coba ngobrol sama binatang, bisa gak? Iya bener gak bisa. Ngobrol sama pohon, bisa gak? Iya gak bisa. Adam gak bisa bercerita sama pohon ya. Jadi dia hanya seorang diri ya, mengelilingi di Taman Eden itu. Akhirnya Tuhan punya rencana nih yang baik buat Adam. Nah, setelah itu Tuhan membuat tidur Adam ya. Bapak Adamnya suruh tidur dengan nyenyak. Setelah Bapak Adam tidur, diambillah satu
tulang rusuk nih, tulang yang ada di sini nih. Nah, diambil sama Tuhan ya. Satu, dan dibentuklah suatu manusia. Nah, manusia itu diberi nama perempuan. Nah, perempuan sama nggak sama Bapak Adam? Iya betul, nggak sama ya. Kalau Bapak Adam kan laki-laki, badannya gagah ya, keker badannya. Tetapi kalau perempuan cantik. Nah, Tuhan menciptakan seorang perempuan sepadan dengan Adam. Dia diciptakan oleh Tuhan bukan dari tulang kepala, juga bukan dari tulang kaki, tapi diambil dari tulang rusuk ya, supaya antara Bapak Adam dan perempuan ini itu sama. Siapa yo perempuan cantik yang diciptakan Tuhan? Siapa yo? Namanya siapa yang tahu? Ayo acungin tangan, siapa yang tahu? Iya betul, namanya Hawa. Nah, di situ Adam senang sekali punya teman ya, punya penolong yang sama, yang dapat berbicara, bisa ngobrol sama Bapak Adam. Jadi Bapak Adam tidak kesepian lagi ya. Jadi Bapak Adam ada teman buat ngobrol, ada teman buat memelihara semua yang ada di taman itu. Nah, anak-anak tahu nggak? Coba anak-anak di rumah punya mama kan? Nah, mama itu adalah penolong bagi papa kita ya. Nah, kita juga di sekolah punya teman kan bermain perempuan. Nah, perempuan itu harus disayang ya, tidak boleh dimarah-marahin ya, tidak boleh diomel-omelin. Nah, kita harus sayang, harus saling sayang satu dengan yang lain ya. Tidak boleh diejek tuh ya teman perempuannya. Kadang-kadang kan anak perempuan suka nangis ya, sering nangis. Gitu. Nah, jangan diejek ya. Nggak boleh tuh mengejek, cengeng. Nggak boleh ya. Jadi perempuan itu, temenmu itu harus diajak main bersama. Seneng nggak? Coba kalau kalian cuman sendiri aja di rumah bengong aja sendiri, enak nggak? Nggak enak ya. Coba kalau ada temen, kita seneng kan? Iya betul ya. Kita kalau ada teman jadi senang. Nah, seperti itu juga Tuhan memelihara kita. Ya, Tuhan memberikan teman yang sepadan dengan Bapak Adam, yaitu Hawa. Ya, Oma di sini menceritakan bahwa Hawa itu diciptakan untuk sepadan dengan Bapak Adam, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Adam bisa juga dilakukan oleh Ibu Hawa. Nah, dari situ cerita Oma ya tentang penciptaan. Seneng gak anak-anak? Seneng ya? Ya, kita boleh belajar mengasihi, boleh belajar juga menyayangi. Coba siapa yang sayang mama? Angkat tangan. Iya, siapa sayang papa? Iya, semua harus saling menyayangi. Tuh ya. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Dadah. Adik-adik, tadi sama-sama kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tentang penciptaan seorang teman yang akan menemani manusia tersebut. Laki-laki dan perempuan hidup berdampingan untuk saling tolong-menolong. Nah, adik-adik, kita juga bersyukur dan berterima kasih buat keluarga yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada mama, ada
papa, ada kakak, ada adik, juga ada teman-teman. Kita harus mencintai keluarganya Tuhan. Kita adalah bagian dari keluarga Tuhan. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Adik-adik, sebagai penutup ibadah online ini, Cici mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan dan ajar kami untuk saling menolong satu sama lain. Dan terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan juga sudah berikan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hafalin ya, minggu depan jangan lupa. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah setia untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Hai adik-adik, minggu ini aktivitasnya ada 2 ya. Ini untuk yang balita dan ini untuk kelas kecil dan kelas besar. Yang balita nanti ini digambar ya. Nanti tinggal dicocok-cocok ini. Nih nanti, ini ayo kemana? Ke kuping. Ini dan selanjutnya.